Pemirsa Intens Investigasi, belum genap sepekan menikmati status barunya sebagai suami istri. Pasangan selebriti Luna Maya dan Maxim Bottier harus menghadapi sorotan tajam dari publik terkait soal sah atau tidaknya prosesi ijab kabul yang diucapkan oleh Maxim Bottier pada tanggal 7 Mei 2025 lalu. Momen yang seharusnya sakral itu kini ramai diperbincangkan lantaran menurut seorang konten kreator bernama Sirojudin Asubki, ucapan ijab kabul sang mempelai pria dianggap tidaklah sah atau tidak sesuai dengan aturan hukum agama. Pro dan kontra pun tidak terelakkan. Melihat sejumlah warganet mengklaim bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara agama. Lantas, seperti apakah Ustadz Dery Sulaiman saat memberikan jawaban terkait adanya polemik dan kisruh ijab kabul Luna Maya dan Maxim? Benarkah apa yang dilakukan Maxim saat ijab kabul masih dalam koridor yang sah? Dan seperti apa pula Ustadz Dery yang mengajak publik untuk menjaga adab dan tidak asal berkomentar karena keputusan dari Kepala KUA adalah hal yang tidak bisa disepelekan. Mengingat Kepala KUA adalah orang yang punya ilmu dan sudah sangat berkompeten ketika menikahkan seseorang. Selain itu, seperti apa pula Luna Maya yang terlihat sangat bahagia saat menginjakan kakinya di Roma, Italia, meski tidak bersama Maxim suami tercinta lantaran urusan pekerjaan. Seperti apa juga Luna yang membagikan beberapa momen seru dari mulai meeting, makan bersama hingga melihat sunset di Italia dan mengaku akan menjalani honeymoon dengan Maxim pada Agustus mendatang. Dan bagaimana pula para sahabat serta rekan selebriti yang memberikan doa restu serta bahagia atas pernikahan Luna dan Maxim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. $25 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2025 USD dibayar tunai. Pernikahan impian Luna Maya dan Maxim Bottier yang digelar mewah dan elegan di Pulau Bali kini menyisakan sebuah polemik yang menyita perhatian publik. Bukan soal gaun ataupun venue, namun terkait keabsahan prosesi ijab kabul yang menjadi sorotan netizen. Pasalnya, salah satu konten kreator TikTok, Sirojudin Asubki mendadak viral setelah menyatakan bahwa ijab kabul Maxim tidaklah sah karena adanya jeda 3 detik saat pengucapan. Pernyataan ini pun sontak menuai reaksi publik dan menimbulkan perdebatan di dunia maya. Menanggapi kegaduhan tersebut, Ustadz Dery Sulaiman pun angkat suara. Dengan tenang, sang Ustadz pun juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan Maxim saat ijab kabul masih dalam koridor yang sah. Ustadz Dery pun mengajak masyarakat untuk menghargai keputusan yang telah diambil oleh pihak yang berwenang, seperti pihak KUA, dan tidak memperkeruh suasana dengan asumsi yang belum tentu berdasar. Untuk itulah, Ustadz Dery juga mengajak publik untuk menjaga adab dan tidak asal berkomentar, karena keputusan dari Kepala KUA adalah hal yang tidak bisa disepelekan. Mengingat Kepala KUA adalah orang yang punya ilmu dan sudah sangat berkompeten. Tak hanya itu, Ustadz Dery pun juga mengingatkan bahwa Maxim baru pertama kali menikah, sehingga adanya rasa grogi saat prosesi ijab kabul adalah sesuatu yang sangat manusiawi. $25 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng
binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2025 USD dibayar tunai. Saksi. Mohon maaf ya, ini antara ijab dan qabulnya ini terlalu lama pemisahnya ya. Harusnya ketika ijab itu langsung qabul, jadi jangan ada pemisah. Jadi jangan nunggu dulu mik, itu harusnya langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut. Kalau ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka nanti akadnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti pernikahannya pun tidak sah. Maksimal pemisah antara ijab dan qabul itu sekedar menelan lidah atau dia itu mengambil napas, itu maksimalnya ya. Aneh-aneh aja yang jadi masalah ya. Itu kan maksim cuma narik nafas. Dan nafas kan agak perbedaan mic juga kan, dan itu masih batas wajar, nggak ada masalah. Kalau jeda waktu lama itu ya sebetulnya kayak orang nego ludah tuh kita tuh bisa 3 detik loh, nego terus sambil nafas ambil posisi itu bisa 3 detik. Atau bukan dia grogi, kan maksim baru pertama kali ijab kabul. Kalau orang udah profesional, udah berkali-kali kawin, mungkin dia cepat saya terima nikahnya langsung deh kan, dia udah pengalaman kan, di maksim kan baru pertama, wajar atau dimaklumi. Apalagi di sana ada kepala KUA, gak mungkin boleh orang nggak paham agama, pasti kepala KUA negara sudah menunjuk dia sebagai kepala KUA di sana, pasti dia punya ilmu dan sudah berkompeten gitu loh. Jadi kalau kepala KUA sudah mengatakan sah, mestinya kita jaga adab, menghormati pendapat keputusan daripada KUA itu. Jadi nggak usah diperpanjang sebetulnya, nggak usah dibahas lagi. Ustadz Dery juga menilai bahwa apa yang dilakukan Maksim yang hanya sebatas menarik nafas sebelum menjawab kabul masih dalam batas wajar dan juga sah secara hukum agama. Kecuali jika jedanya 10-20 detik dan terlihat ragu, barulah bisa dipertanyakan atau tidak sah. Ustadz Dery pun juga mengingatkan bahwa prosesi ijab kabul bukanlah perkara main-main. Ini adalah momen suci, penyerahan tanggung jawab besar yang bahkan membuat tiang arsy Allah bergetar. Untuk itu, Ustadz Dery pun juga meminta agar siapapun menghormati proses ini dan jangan mudah untuk memperdebatkan sesuatu yang sudah dinyatakan sah oleh pejabat berwenang, yaitu Kepala KUA. Jadi kalau masih sekedar menarik nafas, menelan ludah, itu manusiawi banget ya. Masa orang nafas gak boleh sih? Masa orang berpikir sesaat untuk biar fasih bicara nggak boleh? Nah, jadi yang dibilang sama ulama jeda itu, ini jumhur ulama, seluruh ulama sepakat ya. Kalau menjawabnya kelamaan, apalagi terjadi dialog. Contohnya nih, saya nikahkan, terus yang pengantin prianya mikir sampai 10 detik, 20 detik. Karena dia ragu untuk menerima kabul itu kan. Karena nggak main-main ijab kabul, penyerahan tanggung jawab, lo bergetar tiang-tiang arsy Allah. Ya, terus dia tanya temannya, gimana, terima nggak? Itu nggak sah itu. Tapi kalau Bang Sim kemarin itu nggak ada masalah, menurut saya itu nggak ada masalah, itu sah. Ya, pernikahan Luna dan Maksim yang digelar dengan megah dan penuh cinta memang sudah direncanakan dan dipersiapkan matang. Bukan pernikahan dadakan, apalagi terpaksa. Bahkan saksi pernikahan pun juga bukan orang yang sembarangan, yaitu utusan presiden adalah Raffi Ahmad. Di tengah ramainya konten yang menyebutkan ijab kabul tidak sah karena jeda beberapa detik, Ustadz Dery Sulaiman pun ikut memberikan pandangan bijaknya. Ia pun menyarankan agar Luna dan Maksim tidak perlu ambil pusing, fokus pada pernikahan yang telah dimulai dan disempurnakan dengan agama. Ustadz Dery juga berharap agar siapapun yang membuat konten, niatnya pun juga lurus untuk edukasi, memberikan dakwah dan juga mencerdaskan tentang hukum pernikahan. Insya Allah Luna dan Maksim tenang aja, udah saksinya lagi. Saksinya bukan sembarang orang lagi, utusan presiden loh, Raffi Ahmad. Ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, ini pernikahan sudah direncanakan, disiapkan. Ya, jadi bukan pernikahan yang dibuat tiba-tiba dan terpaksa. Nah, jadi ya semoga yang bikin konten itu niatnya lurus untuk edukasi ya, untuk benar-benar memberikan dakwah dan mencerdaskan umat tentang hukum pernikahan itu.
Karena aku udah bilang tadi, aku tegas menyatakan itu tidak ada masalah menurut pandang aku. Bahkan aku udah tanya kepada beberapa orang ulama, kepada guru-guruku, dia bilang nggak ada masalah. Kenapa jadi masalah? Jadi kadang-kadang kita ini suka membuat masalah kecil jadi besar ya. Dan ini udah ada ahlinya, sudah ada ulamanya di sana. Ya, kita saling ta'zim lah, saling menghormati sajalah. Dan itu kan yang bertanggung jawab di hadapan Allah nanti kan kepala KUA-nya, saksinya. Ya udah kita serahkan, kita sangka baik kepada Allah, doakan yang baik-baik. Jangan sampai dibilang nggak sah, udah sampai berbicara masalah perzinahan. Jadi saran untuk Luna dan Maxim, tak fokus saja, enjoy your honeymoon. Mudah-mudahan ya dari pernikahan ini lahir anak-anak yang soleh dan soleha, dan pernikahan ini abadi sampai ke jannah, karena hakikat pernikahan dan cinta itu nanti di surga. Jadi menikah itu bukan sampai mati, tapi sampai ke dalam surga. Ya, jadi Luna Maya dan Maxim ya, kalian fokus sempurnakan agama di dalam rumah tangga, ya, belajar agama dekat dengan ulama, kerjasama dalam dakwah, kerjasama dalam ibadah, kerjasama dalam menuntut ilmu, ta'lim. Ya, bukan hanya kerjasama dalam membangun dunia. Ya, jangan dunia sementara, kita selama-lamanya. Jadi kalau Luna sama Maxim nonton video ini, ya, nah ini ambil baiknya, kritikan-kritikan dari orang itu. Sebelumnya, penghulu yang menikahkan Luna Maya dan Maxim juga sempat mengatakan bahwa pernikahan dan ijab kabul Maxim sudah sah. Dan inilah penuturan selengkapnya. Menanggapi polemik tentang kabul atau jawaban dari pengantin pria ketika menjawab ijab. Ijab itu ucapan dari wali nikah. Ya, memang ada pendapat dari ulama. Ulama ini ahli hukum standar internasional tentunya ya. Ada yang mengatakan memang harus langsung, tidak boleh disela. Ada yang mengatakan boleh terjeda, dan terjeda tidak terlalu lama. Dan menurut saya pribadi, jedanya Maxim kemarin masih dalam batas kewajaran. Bahkan sempat jadi polemik ini, yang sempat diviralkan itu beliaunya sudah menghitung 3 detik, gitu kan? Nah, itu masih dalam kewajaran. Nah, yang tidak wajar adalah ketika disela oleh pekerjaan lain. Misalnya, ketika wali sudah mengatakan ijab, kemudian disela pekerjaan lain. Mungkin makan suatu hidangan, ya, mungkin ngobrol dengan orang lain, nah disela dengan pekerjaan lain. Selama tidak disela dengan pekerjaan lain dan masih dalam batas kewajaran, itu ma'fu. Ma'fu itu artinya bisa ditolerir. Peran saksi juga. Kadang-kadang, nah, ketika ada saksi yang menyatakan, oh perlu diulang, kita ulangi. Ya, atau bahkan mungkin ada juga saksi yang bukan saksi formal, dalam arti saksi formal umumnya kita ada 2 orang yang ikut hadir di meja akad. Umumnya begitu ya, saksi formal ini 2 orang hadir di meja akad, ikut menandatangani berkas. Memang idealnya saksi ini juga mengerti hukum Islam, idealnya. Ya, idealnya. Tetapi keadaan di masyarakat tidak selalu begitu, dan kita maklumi. Nah, kadang-kadang ada saksi formal yang memang mengatakan perlu diulangi karena satu dan lain hal. Mungkin karena terjeda, seperti kemarin misalnya terjeda 3 detik. Mungkin menurut pendapat saksi formal ini tidak layak, perlu diulang. Kita ulangi, ya. Karena permintaan saksi yang di saksi formal di meja akad juga kita hormati itu. Nah, bahkan juga kadang-kadang ada saksi yang di luar saksi formal, maksudnya di kalangan audiens juga, mereka duduk di kursi audiens, tapi juga mereka mengerti, mereka mengatakan perlu diulang karena satu dan lain hal. Ya, kadang-kadang kita ulangi. Ya, seperti itu. Ya, kadang memang ada kasus-kasus seperti itu. Di tengah polemik yang terjadi, seperti apa Luna Maya yang terlihat sangat bahagia saat menginjakan kakinya di Roma, Italia, meski tidak bersama Maxim suami tercinta lantaran urusan pekerjaan. Dan seperti apa juga Luna yang membagikan momen seru dari mulai meeting, makan bersama, hingga melihat sunset di Italia, dan mengaku akan menjalani honeymoon dengan Maxim pada bulan Agustus mendatang. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di
Di tengah ramainya sorotan publik soal polemik ijab kabul yang mengiringi pernikahan mereka, Luna Maya justru menunjukkan sisi lain dari kebahagiaannya. Ya, lewat unggahan di media sosial, Luna tampak begitu sumringah saat tiba di bandara Italia sendirian tanpa didampingi sang suami Maxime Bottier. Namun, senyum bahagia tidak lepas dari wajah Luna. Ia pun menyapa dan mengungkapkan lewat unggahannya di media sosial bahwa kepergiannya ke Roma, Italia bukan untuk honeymoon, melainkan untuk urusan pekerjaan. Dan untuk honeymoon sendiri, Luna pun mengaku akan menjalani momen romantis itu bersama suami tercintanya Maxime pada bulan Agustus mendatang. Meski tidak bersama Maxime di Italia, aura bahagia Luna begitu terpancar, seolah mengisyaratkan bahwa apapun permasalahan yang terjadi pada saat ini, seperti pro dan kontra ijab kabul pernikahannya, bukan suatu hal yang berat baginya, di mana ia pun lebih menikmati babak baru dalam kehidupannya sebagai seorang istri. Dan satu hal yang pasti, cinta Luna dan Maxime tetap melaju, dan honeymoon romantis mereka pun tinggal menghitung waktu. Akhirnya kita sampai Roma. Buongiorno. Ini pardon my muka bantal yang belum mati. Super happy to be back here in Rome. It's not for honeymoon. Nggak ada mess. Nanti honeymoonnya nyusul Agustus. Nanti honeymoonnya Agustus juga ke Italia. So this one is for work. It's okay. Bersinar di bawah langit Italia, Luna Maya pun benar-benar menikmati peran barunya sebagai istri. Setibanya di Italia, Luna tidak hanya memancarkan aura bahagia, tapi juga dengan bangga ia pun menunjukkan cincin kawin di jari manisnya kepada para sahabat yang telah lebih dulu berkumpul di sana. Momen hangat pun terus berlanjut. Dari sesi meeting santai hingga makan malam penuh tawa, Luna pun terlihat begitu menikmati setiap detik kebersamaan itu. Dan saat matahari mulai tenggelam, Luna pun tampak begitu asyik menikmati indahnya sunset di negeri pizza. Sebuah potret ketenangan dan juga kebahagiaan seorang perempuan yang baru saja mengikat janji suci. Ya, yang newlywed, sebentar di Bali, sebentar di Roma, kayak nggak habis-habis ya energinya. Capek nggak? Akhirnya mengakui capek kan setelah 2 hari. Well, at least you got to have weekend gitu kan di Rome. All good so far? So far, so good. Cii. Tada, wedding ringnya. Ring on your finger. Put a ring on it, girl. Meninggalkan kebahagiaan Luna Maya saat menjalani pekerjaannya di Roma, Italia. Lantas, seperti apa para sahabat dan rekan selebriti yang memberikan doa restu dan bahagia atas pernikahan Luna Maya dengan Maxime? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan seperti inilah momen haru sekaligus bahagia yang turut dirasakan para sahabat selebriti Luna Maya dan Maxime Bottier. Mulai dari Ashanti, Melanie Ricardo, hingga Daniel Mananta. Ketiganya pun tidak mampu menyembunyikan rasa bahagia mereka atas pernikahan sahabat tercinta yang digelar pada 7 Mei 2025 lalu di Bali dengan 2 kali menggelar resepsi mewah yang begitu sakral. Akhirnya, Luna menemukan belahan jiwanya.
Begitulah kurang lebih ungkapan tulus para sahabat yang merasa bahwa kebahagiaan Luna dan Maxim adalah kebahagiaan mereka juga. Bahkan mereka pun menyebut momen manis ini tidak hanya dirasakan oleh kalangan terdekat saja, namun juga oleh jutaan masyarakat Indonesia yang ikut menyaksikan kisah cinta dua insan ini berlabuh di pelaminan. Doa pun juga mengalir agar cinta dan rumah tangga yang mereka bangun dipenuhi dengan kehangatan, kesetiaan, dan juga kebahagiaan yang langgeng selamanya. Iya, pokoknya doa. Ini langsung buat Luna, aku dari Dubai langsung ke Bali buat datengin karena ini acara spesial, momen yang spesial banget. Jadi aduh seneng banget pokoknya. Udah lancar hari ini, dijauhkan dari hujan supaya hari ini semua acara bisa berjalan lancar dan Maaf Mbak, bisa diulangi kembali? Oke. Kalau Luna ada deg-degan nggak sih curhat ke Kamelani gitu, deg-degan ya dia? Saya seneng banget dan ini it's a celebration buat gua sama Viola. Jadi kita benar-benar kayak super excited banget untuk merayakan hari yang sangat berbahagia ini. Dari Luna sama Maxim. Netizen turut berbahagia nih Luna Maya menikah sama Maxim nih, bagaimana Pak? Kita semua ya kayaknya, semua ya? Jutaan rakyat Indonesia kayaknya ya berbahagia semuanya dengan pernikahan ini gitu. Dan kita doakan yang terbaik dan yang pastinya kita juga berharap hari ini lancar, udaranya jangan sampai hujan. Amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.